Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Wantu. Saya mahasiswa semester 3 Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini menjelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup sosiologi politik, dan nantinya ini akan saya jelaskan ke depan. Nah, pengertian dan ruang lingkup sosiologi politik di sini adalah ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari daripada keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal-hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat, dan tentunya mempengaruhi pula hidup yang ada dalam masyarakat. Hal ini menjadi objek kajian sosiologi politik yang sangat penting, mengingat semua segmen daripada kehidupan manusia memerlukan politik. Bahkan sejak lahir sampai menjelang kematian pun, untuk memperluas kekuasaannya, pengakuan diperlukan terhadap perpolitikan. Nah, teman-teman semua, ruang lingkup sosiologi politik. Yang pertama ada studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifik dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, contohnya yang bisa dilakukan adalah kebijakan program Indonesia Pintar atau program Indonesia Sehat yang dilakukan dalam upaya menyambul bonus demografi di Indonesia. Kebijakan ini diambil oleh negara berdasarkan pada kajian sosiologi politik. Kemudian yang kedua, yakni studi tentang kekuasaan. Selain sebagai studi tentang negara dalam peranannya, sosiologi politik juga dipergunakan dalam menanggapi kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk memberikan kepercayaan. Yang bisa diberikan misalnya adalah di saat kampanye. Di saat kampanye politik yang banyak membutuhkan peran serta masyarakat Indonesia agar memperoleh daripada pendukung. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, sini juga saya akan menjelaskan mengenai komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang pemerintah dan yang diperintah, menurut Gabriel Almond. Kemudian komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik terdiri dari berbagai unsur. Yang pertama adalah komunikator politik. Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. Misalnya presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Kemudian yang kedua, pesan politik. Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non-verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari, yang isinya mengandung politik. Misalnya pidato politik, pernyataan politik, buku, brosur, dan berita, surat, kabar mengenai politik dan lain-lain. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, yang ketiga adalah saluran atau media. Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan partai, organisasi, masyarakat, dan lain seterusnya. Kemudian yang keempat, teman-teman semua, ada sasaran atau target politik. Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara pada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan, dan mahasiswa, dan semacamnya. Kemudian yang kelima, saudara-saudaraku sekalian, pengaruh atau efek.
Pengaruh atau efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintah dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam partisipasi politik di mana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Kemudian saudaraku sekalian, ada yang namanya pendekatan komunikasi politik. Pendekatan proses menurut menurut pendekatan ini bahwa keseluruhan yang ada di dunia ini merupakan hasil suatu proses yang namanya Spengler. Nama asli Oswald Spengler, filsuf sejarah dan politik Jerman. Dalam 2 jilid karya utama Spengler, Der Untergang des Emblendes, Spengler berpendapat bahwa kunci sejarah ialah hukum masyarakat dan peradaban yang timbul dan tenggelam dalam siklus berulang. Dan Toynbee, nama asli daripada Arnold Joseph. Toynbee sejarawan Inggris yang terkenal melalui bukunya yang berjudul Study of History, berisi tentang penyelidikan sejarah, tentang asal-usul, perkembangan, dan kehancuran keberadaban besar, mengemukakan bahwa realitas sosial merupakan suatu siklus, siklus yang mempunyai pola-pola ulangan untuk jatuh bangunnya peradaban. Pendekatan ini dapat dikatakan untuk memahami sosialisasi, politik dan kebijakan publik. Kemudian yang kedua, pendekatan agenda setting. Pendekatan ini dikembangkan oleh Maxwell, seorang profesor peneliti surat kabar juga sebagai Direktur Pusat Peneliti Komunikasi University atau USA, dan Donald Shaw, seorang profesor jurnalistik dari Universitas North Carolina. Pendekatan agenda setting ini dimulai dengan asumsi media massa menyaring berita, artikel atau tulisan yang akan disiarkan. Tentunya seleksi ini dilakukan oleh mereka yang disebut sebagai gatekeeper, yaitu mereka para wartawan, pimpinan redaksi, dan penyunting gambar. Dari gatekeeper ini, inilah yang menentukan berita apa yang harus dimuat dan apa yang harus disembunyikan. Teman-teman semua, saya rasa sudah jelas apa yang menjadi penyampaian saya. Semoga ke depan ini bisa dipahami sama-sama. Demikian, saya Jeffrey Wanto mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.